Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
kasih, kami sangat bersyukur karena pada siang hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan yang baik, kami diberikan kesempatan yang indah untuk kami bisa datang dalam ibadah-Mu Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, Tuhan tolong berikan kami hati, telinga yang mau mendengar, juga Tuhan berikan hikmat bagi pembicaramu pada siang hari ini Tuhan, supaya apapun yang kami dengar pada siang hari ini itu semua daripada Tuhan, itu semua isi daripada hati Tuhan, dan Tuhan yang mau menegur dan perbaiki setiap kesalahan dan kelakuan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan panjang firman ini dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, masih di tema bulanan yang sama, mencapai garis akhir dengan gemilang. Kenapa garis akhir dengan gemilang? Supaya ketika kita melihat flashback balik kehidupan kita tidak menyesali kehidupan kita, tapi justru kita sangat bersyukur akan kehidupan kita. Kalau nih semisalnya kita sudah melihat kehidupan kita yang lama ya, yang lalu, yang sudah berlalu, terus kita menyesali, duh kenapa ya saya kayak gini, duh kenapa ya dulu saya waktu sekolah gak belajar dengan rajin, duh kenapa ya saya harus menikah sama ini, misalnya ada yang menyesal seperti itu. Jadi mari kita ubah hidup kita mulai saat ini dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri untuk firman Tuhan di sepanjang bulan ini. Kita ikutin tipsnya apa aja, kita ikutin petunjuk dari Tuhan itu apa aja, supaya mulai sekarang sampai nanti ke depannya kita nggak menyesal lagi. Amin Bapak Ibu. Oke, finishing strong ya. Mengubah, minggu ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Turning challenge into opportunity ya. Di dalam Alkitab seringkali diceritakan kalau kehidupan pengikut Kristus itu kayak orang lagi ikut lomba lari. Kenapa? Karena lomba lari itu kok saya juga bingung ya, kenapa nggak lomba berenang gitu, atau kenapa nggak lomba apa gitu ya kan? Kenapa harus lomba lari? Karena lomba lari itu Bapak Ibu ada yang pernah lari pagi nggak? Kalau lari malam? Ada yang pernah ikut berlari? Pernah kan? Capek kan? Paling 5 menit berhenti, 5 menit berhenti gitu kan. Beda sama sepedahan, kalau sepedahan mah sekali 2 kali gayu udah jauh ya kan. Coba kalau lari, baru juga udah 1 jam masih nyampe sini gitu, belum nyampe tujuan. Jadi memang perlu banyak ketekunan, memang perlu banyak perjuangan, sama perlu banyak persyaratan ya. Kalau misalnya ngikut lomba lari, Bapak Ibu kalau pengen jadi juara harus gimana? Kalau pengen juara lari harus gimana, Tian? Ya harus berlari atau masa kamu mau joget-joget kan enggak juga. Harus gimana kalau mau jadi juara lari Bapak Ibu? Ya harus cepat, lebih awal daripada pelari-pelari yang lainnya ya. Mau juara tapi paling belakang kan enggak mungkin ya kan. Terus harus gimana Bapak Ibu? Ya latihan, udah jelas ya, karena dia perlu konsistensi, ketahanan daya tahan tubuh yang harus dilatih. Terus harus apa lagi Pak Ibu? Sampai garis akhir dong. Masa kita mau jadi juara tapi sampai tengah dah pulang. Kan gak mungkin, jadi harus sampai finish. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi kecapean sekarang, jangan menyerah terus tiba-tiba udahlah menyerah aja lah, check out ya kan, login ke tempat yang baru. Enggak gitu, kalau mau jadi juara harus sampai garis paling ujung, garis akhir, garis finish. Terus satu lagi syarat yang paling penting, harus apa Pak Ibu? Harus mulai dari garis start. Iya dong, masa kita mau lari tiba-tiba ikut dari tengah ya kan? Nah ini ada sebuah cerita nih, bukan cerita, ini sebuah kisah nyata di Amerika Serikat. Namanya adalah Rosie Ruiz. Si Rosie Ruiz ini adalah pelari perempuan. Ya, waktu itu dia mengikuti perlombaan di kota Boston, Amerika Serikat. Jadi dia ini orang Amerika Serikat. Terus dia mengikuti perlombaan lari maraton. Lari maraton ini ajang yang sangat bergengsi di kota itu ya. Kalau di tebing nggak ada ya lari maraton ya. Kalau di Amerika sana, luar negeri sana senang kali mereka bikin lari maraton gitu. Jadi lari maraton ini sejauh jaraknya itu 42 km. Dari sini kemana tuh 42? Sebentar ya. Yang harus ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Ya, jadi selama 2,5 jam itu berlari selama 42 km. Nah, dia ini Bapak Ibu pemenangnya, juara daripada lomba lari maraton itu. Dan yang paling mengejutkan apa Bapak Ibu, dia adalah pemecah rekor pelari perempuan tahun 1980-an ya. Tahun 1980 si Rosie Ruiz ini memecahkan rekor. Kenapa? Kenapa dia memecahkan rekor? Karena jaraknya dengan pelari yang kedua itu 2,5 menit.
Padahal kalau lari maraton itu kan bareng-bareng kan, Bapak Ibu kan suka nonton di TV ya, kalau nggak pernah ikut lari kan suka nonton di TV. Kalau lari maraton itu kan bareng-bareng jugut gitu kan. Jadi kalau mau jaraknya jauh pun nggak pernah nyampe 2 menit gitu, paling nggak selang berapa lama lah, berapa detik gitulah jaraknya dengan pelari yang lain. Tapi beliau ini jaraknya jauh banget sampai 2,5 menit. Jadi habis dia dapat apa namanya garis finish ya kan, memecahkan pita yang paling depan itu ya kan, sambil ditolong-tolong. Penontonnya masih nunggu 2 menit, mana ini pelari kedua gitu, saking lamanya. Jadi dia memecahkan rekor Pak Ibu, dia menerima banyak pujian. Diwawancara di berbagai macam televisi nasional ya kan. Tapi 8 hari kemudian apa yang terjadi Pak Ibu? Yang asalnya puji-pujian buat Rosie Ruiz akhirnya berubah menjadi penghinaan, jadi cemoohan. Kenapa? Kenapa dia jadi dihina? Kenapa dia jadi dicemooh? Karena timbul banyak kecurigaan yang pertama. Pada saat dia finish, keringetnya gak banyak Bapak Ibu, masa aku juga bingung ya kan. Masa dilihat dari keringetnya ya kan. Jadi dia itu gak keringetan gitu. Jadi habis lari 42 kilo, habis lari 2,5 jam, itu keringetannya gak sebanyak seperti pelari-pelari yang lainnya. Memang waktu dia mencapai garis akhir itu memang kelihatannya capek lah gitu ya kan. Sampai ditolong gitu kan, Tapi pas lagi dapat medali, mukanya ceria cerah lagi gitu. Nah jadi karena banyak muncul kecurigaan ya, akhirnya panitianya didesak untuk membuat sebuah penyelidikan. Jadi diselidiki lah ya, tahun 80-an ya kan, udah ada kameranya. Gak ada CCTV. Nah ternyata setelah diselidiki didapati kalau si Rosie Ruiz ini ternyata dia tidak berlari sejauh 42 km. Jadi dia berlari itu hanya 800 meter dari garis finish. Jadi ini adalah catatan terburuk dari rekor ya kan. Kenapa bisa kecolongan gitu. Kenapa tidak ada upaya pencegahan sampai bisa terjadi kecolongan seperti ini kayak gitulah. Jadi ini catatan terburuk sampai yang pantas gitu, jaraknya bisa 2,5 menit dari pelari kedua ya pantas, karena sebelum pelari keduanya Jacqueline Guerrero ya, atlet dari Kanada, muncul pelari keduanya dia udah lari duluan gitu kan, supaya nggak kelihatan lah tiba-tiba masuk ya kan. Nah jadi wajar gitu kenapa dia bisa lebih cepat 2,5 menit ini. Ini ada videonya Pak Ibu. Rosie Ruiz ran the Boston Marathon, the oldest and most prestigious marathon in the world. She was unknown in the running world, and to everyone's surprise, she beat other reigning champions and became the first woman to cross the finish line. As she celebrated on the podium with her gold medal, it quickly became clear that something was not quite right. This is the story of Rosie Ruiz, the marathon cheater. The woman who cheat the Boston Marathon. Rosie Ruiz was born in Havana. Ya, saya iseng-iseng saya lihat di Google ya, Rosie Ruiz gitu ya kan. Bener nggak sih? Nanti buatan Pak Bambang aja itu. Jadi saya lihat di Google, ternyata benar Pak Ibu. Dia itu langsung di sini ada tulisan gede-gede nih. Apa? Fraudster atau penipu. Jadi kalau saya diterjemahkan ya, pakai Google Translate. Rosie M. Vivas ini adalah seorang penipu Kuba Amerika yang di antara skema lainnya dinyatakan sebagai pemenang dalam kategori wanita untuk Boston Marathon tahun 80. Hanya untuk mendapatkan dia gelarnya dicopot 8 hari setelah perlombaan ketika diketahui dia tidak mengikuti seluruh lintasan. Pak Ibu, ya masuk di tengah jalan ya kan. Nah kalau saya nih jadi Rosie Ruiz, terus saya kalau nggak salah dia baru-baru ini aja ya meninggal dunia. Dia melihat kehidupannya, dia nyesel nggak sih? Soalnya namanya udah tercoreng loh. Saya masuk di Wikipedia namanya. Di Wikipedia itu bukan sebagai hal yang mengagumkan, tapi sebagai seorang penipu. Perempuan pula ya. Sebagai seorang penipu. Jadi nama dia sudah tercoreng. Saya yakin apapun yang dia lakukan setelah itu, walaupun dia mengerjakan hal yang sangat baik ya kan, pasti nggak akan mengembalikan namanya. Benar? Kita kan nggak tahu setelah dia berlari ini apa dia benar lari betulan ya kan? Apa dia sekarang udah memenangkan sebuah perlombaan? Apa kan kita nggak tahu ya kan? Tapi tetap tidak bisa mengembalikan nama baiknya. Dia sudah tercatat di Wikipedia sebagai seorang penipu. Bapak Ibu, makanya kenapa dia dalam Alkitab selalu diceritakan sebagai pengikut Kristus itu kehidupannya seperti mengikuti perlombaan lari. Karena di dalam perlombaan lari ini kita harus mencapai garis akhirnya dengan gemilang,
Jadi gimana kita bisa mencapai garis akhir dengan gemilang ya? Kalau misalnya curang nggak boleh ya kan? Terus lambat nggak boleh, nggak bisa ya kan? Nggak bisa memenangkan perlombaan. Nah, supaya kita nggak seperti Rosie Ruiz ya, yang setelah melihat kehidupan kita ada sesuatu hal yang kita sesali, misalnya kita sudah melakukan apa, membuat kecurangan yang membuat nama kita tercoreng. Nah, kita sebaiknya mulai belajar gimana sih caranya supaya kita melewati kehidupan ini nggak kehidupan yang kita sesali, tapi justru kehidupan yang sangat kita syukuri ya. Di minggu pertama kita sudah belajar, kita harus mulai dari bagian akhir. Ada yang masih ingat nggak? Maksudnya apa? Harus punya tujuan yang jelas Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita bikin dulu sebuah tujuan. Saya mau jadi apa sih dalam kehidupan ini? Saya mau jadi seperti apa sih dalam kehidupan ini? Supaya apa? Supaya kita bisa bikin planning, perencanaan ya. Saya berarti harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, saya harus mulai melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup saya. Supaya kalau kita prioritasnya firman Tuhan, kita nggak akan melenceng jauh kemana-mana ya Bapak Ibu. Kalau kita prioritasnya ikut langkah-langkah daripada firman Tuhan, taat, kita nggak akan mengalami kehidupan yang akan kita sesalin. Terus di minggu yang kedua kita belajar apa? Memaksimalkan waktu yang kita punya Bapak Ibu jangan disia-siakan. Isi dengan kegiatan yang bermutu. Siapa di sini yang sudah ngisi kalender? Ngisi kalender dengan cara apa? Mengisi hal yang baru, hal yang bermutu. Misalnya dalam satu hari main HP-nya 8 jam, saya kurangin hari ini jadi 7 jam. Bisa nggak? Malah ada kok di dalam internet, cobalah buat dirimu bosan. Maksudnya apa? Jangan main HP, itu hal yang sehat kok, membuat diri kita bosan. Kenapa? Karena kita jadi mikir mau ngapain ya selain main HP. Oh cobalah main gitar, oh cobalah main keyboard. Oh cobalah belajar masak gitu. Cobalah ngapain ya, bosen nih aku. Cobalah ke pajak, cobalah ke rumah teman aja lah, ngobrol-ngobrol akhirnya dapat info baru. Bukan ngegibah ya. Jadi kalau membuat dirimu bosan itu justru hal positif, bagus. Ya itu hal yang sepele, ngurangin main HP ya. Terus apa? Belajar hal yang baru, isi kegiatan dengan kegiatan yang bermutu ya kan. Meskipun sekarang kuliah lagi, oh bagus banget nih. Hal yang bermutu, mengisi setiap hari-harinya supaya tidak sia-sia lagi ya. Terus minggu ini kita mau belajar bersedia untuk menghadapi kesukaran. Kenapa? Karena kita nggak mau hidup kita seperti Rosie Ruiz yang sudah terkenal sebagai seorang penipu yang menyesali kehidupannya, yang sudah tidak mensyukuri kehidupannya ya. Kita nggak mau kita mengakhiri hidup kita tidak gemilang atau mengakhiri hidup kita terkenal dengan nama yang jelek. Ya. Nah gimana, apa yang diperlukan supaya kita bisa berani menghadapi kesukaran. Kalau si Rosie Ruiz itu nggak mau menghadapi kesukaran, dia pengennya yang enak-enak aja. Dia masuk aja di tengah jalan supaya larinya cuma sekitar 20 menit gitu ya kan. Sedangkan pelari-pelari lainnya kan harus berlari selama 2,5 jam. Karena dia tuh nggak mau ngalamin kesukaran. Siapa di sini yang pengen instan-instan aja? Kalau misalnya ada kita melakukan kesalahan nih, terus tiba-tiba halnya menjadi sukar ya kan. Bu, si ini bukan saya. Nyalahin orang, blaming ya kan. Nah di sini berarti kita nggak mau yang namanya ngadepin kesukaran. Padahal ada hal yang baik di balik kesukaran. Kita mau belajar gimana sih caranya supaya kita tuh berani menghadapi kesukaran, masalah dalam hidup kita. Kita mau belajar dalam surat Rasul Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai yang keempat. Dalam terjemahan baru versi yang kedua, saya bacakan ya. Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat ketiga, Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Oke, ayat yang keempat terakhir. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kurang apapun. Ya, di ayat yang pertama Rasul Yakobus menggambarkan dirinya itu siapa. Terus surat ini ditujukan untuk siapa. Nah di ayat yang kedua Rasul Yakobus menjelaskan kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh pengikut Kristus. Ingat ya, pengikut Kristus itu kita juga ya, bukan hanya 12 murid yang lampau. Kita juga pengikut Kristus. Terus ayat yang ketiga dan keempat Rasul Yakobus menggambarkan keterkaitan antara kesukaran dengan
Kehidupan, akhir kehidupan yang gemilang. Akhir kehidupan yang gemilang itu apa sih? Buah yang matang. Supaya kita jadi sempurna dan tidak kekurangan apapun. Ini yang tujuan hidup kita, ya. Kita memiliki buah yang matang, sempurna dan tidak kurang apapun. Tapi apa yang harus kita hadapi? Kesukaran. Ayatnya yang kedua. Kenapa, Bu? Itu kan pencobaan, Bu, bukan kesukaran dalam kata-katanya, ya. Kalau ada yang kritis harusnya nanya kayak gitu, ya. Beda, Bu, katanya. Pencobaan dan kesukaran. Jadi Yakobus ini menuliskan di dalam bahasa Yunani. Bahasa yang digunakan untuk menulis perjanjian baru itu bahasa Yunani. Dia menuliskan dengan kata-kata pencobaan itu, kata-katanya peirasmos. Peirasmos itu ada dua artian. Yang pertama memang pencobaan, temptation. Terus yang kedua ujian, trial, ya. Nah, di dalam versi English Standard Version, Alkitab English Standard Version, ya, atau disingkatnya ESV, diterjemahkan seperti ini. Count it all, yang ayat kedua aja, ya. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. Jadi di situ dipakai kata-katanya trials, ya, bukan temptation, tapi trials. Berarti ujian. Anggaplah hal itu sebagai sukacita, saudara-saudaraku, ketika engkau mengalami berbagai macam ujian. Terus kalau Bapak Ibu nanti baca selanjutnya Rasul Yakobus nulis apa aja di ayat 12 sampai 18, ujian itu dia gambarkan sebagai berbagai-bagai macam kesukaran dan kesulitan, ya. Jadi bisa dikatakan pencobaan yang dikatakan di dalam ayat kedua tadi adalah berbagai bentuk kesukaran. Nah, gimana caranya supaya kita ini pada saat mengalami kesukaran, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Sikap seperti apa sih yang harus kita lakukan, ya? Yang pertama, sadari kalau kesukaran ini adalah bagian dari realitas kehidupan. Jadi welcome, ya, welcome kepada kenyataan. Kesukaran itu adalah bagian daripada kehidupan. Ini memang, tapi memang udah ngertinya kita. Kalau kesulitan itu pasti kita alamin, ya. Udah pasti kita alamin, kan, bener kan Bapak Ibu? Ada yang pernah gak ngalamin kesulitan? Semua kan pasti pernah mengalami kesulitan, ya. Mau nikah pun sulit, ya kan. Mau cari kerja ya susah kali. Oh, saya mau cari kerja di Jordan. Saya bikin lamarannya berapa banyak, Pak Ibu? Mungkin itu semodal habis sebulan gaji itu, ya. Motokopi terus ngelamar ke sana kemari, ampun, naik ketipu sana ketipu sini, pokoknya banyak sekali kesulitan yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita, ya. Tapi masalahnya kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang itu seperti terkejut gitu loh, gitu kan, kesulitan, apa ini gitu kan, ya seakan-akan itu nggak pernah terjadi dalam hidup kita, padahal kalau kesulitan mah udah pasti terjadi, ya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 2 di yang versi bahasa Inggrisnya, ya, di sini Yakobus menuliskannya itu when. Count it all joy, my brothers, when, ya. Kalau when itu, kalau bahasa Indonesianya when itu adalah ketika. Jadi dia nggak nulisnya if. Kalau if itu adalah jikalau. Jadi kalau jikalau bisa terjadi, bisa enggak, ya. Tapi kalau yang namanya ketika itu pasti terjadi gitu. Jadi nanti pas lagi kena persoalan jangan tiba-tiba terkejut. Wow, gitu kan. Kenapa ini terjadi? Ya pasti terjadi, Bapak Ibu. Harus ditanamkan dalam pikiran kita. Kalau kita lagi mengalami kesukaran, kesulitan nih, ya, misalnya jatuh dari motor, atau misalnya nih ada yang tiba-tiba keluarga kita sakit, kesukaran apapun itu, tanamkan dalam diri kita, oh ini bagian dari kehidupan. Jangan tiba-tiba merasa, wow, gitu kan, kenapa ini terjadi, apa ini, kayak seakan-akan gak pernah mengalami apapun, ya. Kayak ini, kayak Pelajar sekolah, yuk saya undang kita mengingat kembali waktu kita masih SD, SMP, SMA. Pelajar ini pasti mengalami ujian, bener kan? Apakah dia terkejut pada saat ada ujian? Kenapa ada ujian? Gitu. Saya kan masuk sekolah buat belajar. Saya mah enggak daftar buat ujian, enggak gitu. Pokoknya saya kalau tiap ujian saya mau skip, nggak ikut misalnya kayak gitu. Jangan naik Bapak Ibu, ya. Ya nggak mungkin, karena pelajar kita kan waktu sekolah kan nggak mikir gitu kan, nggak mikir. Maaf Pak Guru, saya nggak ikut ujian, ya. Saya nggak bayar buat ujian. Saya bayarnya buat sekolah, saya bayar buat belajar, saya nggak bayar ujian gitu. Enggak, karena pelajar ini paham betul kalau ujian ini termasuk daripada kegiatan belajar mengajar. Jadi pada saat ada ujian, dia terbeban banget nggak? Terbeban kalau nggak belajar. Tapi ada nggak Bapak Ibu yang udah belajar mati-matian seharian? Coba saya tanya Intan, Windin yang sekolah-sekolah di sini nih, Daniel nih, Tian, nggak ada. Kalau misalnya
Kamu udah belajar seharian ya. Matematika tuh kamu udah belajar. Janganlah matematika ya. Apa ya? Bahasa Indonesia lah ya. Kamu udah belajar gitu. Udah gitu tiba besok ujian. Semangat nggak? Atau jangan gitu. Hah? Semangat, karena udah pasti bisa kan? Ya sama kita juga kayak gitu. Kalau lagi menghadapi ujian, tapi kita menyadari, oh ujian ini mah biasa. Kira-kira kita semangat nggak? Tetap semangat, nggak akan jadi putus asa Bapak Ibu. Jadi jangan nanti pada saat kita mengalami kesukaran ya, terus kita beranggapan, oh kenapa ini terjadi? Oh tidak, gitu ya kan? Akhirnya kita menyebabkan kita itu cepat putus asa. Padahal harus kita sadari kalau kesukaran itu bagian dari kehidupan yang pasti terjadi, cuman gak tahu waktunya kapan ya. Makanya M. Scott Peck dalam bukunya The Road Less Traveled ini seringkali ya dibawain di khotbah-khotbah ini, dia bilang gini, life is difficult. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult. Artinya hidup itu sulit. Ketika kita benar-benar mengetahui kalau hidup itu sulit dan kita sungguh-sungguh memahami dan menerimanya, maka hidup tidak lagi sulit Pak Ibu. Jadi pada saat kita mengalami kesulitannya masih belum selesai, belum, masalahnya masih ada. Tapi kita langsung dalam pola pikir kita gini, oh iya, kesulitan itu sudah pasti ada. Enggak cuman saya aja. Kan kadang-kadang kalau kita lagi ngalamin kesulitan kan, karena kita merasanya terzolimi sendiri gitu. Yang lain mah enggak ada yang sulit, saya doang yang sulit. Kayaknya padahal ya Bapak Ibu, banyak teman Bapak Ibu. Banyak kesulitan yang dialami oleh orang-orang. Teman-teman di sini, teman-teman ibadah di samping kanan kiri Bapak Ibu, mereka punya kesulitan mereka masing-masing. Jadi jangan merasa sangat terzolimi gitulah. Jadi kenapa harus saya? Kenapa? Enggak Bapak Ibu. Mulai berpikir, oh ya ini sudah biasa, ini harus dihadapi. Ini bagian dari kehidupan. Disadari betul-betul, oh iya gitu ya. Yang akan mengakibatkan apa kita ini? Kalau misalnya kita memiliki pemikiran seperti itu, kita akan terus berjuang jadinya. Karena masa lalu aja kita bisa kok gitu kan. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita juga bisa kok gitu. Jadi pada saat ini kita juga pasti bisa. Jadi akan membuat kita terus gigih dan berjuang dan gak cepet nyerah. Jadi tanamkan dalam pikiran kita, oh udah biasa gitu ya. Nah Tuhan Yesus juga gak berkata kan, kalau jadi pengikutku, aku akan menyelesaikan setiap masalahmu dan kehidupanmu akan lancar. Kan tidak kan? Tapi Tuhan Yesus bilang di dalam Markus 8 ayat 34, ini juga seringkali jadi obat manjur buat saya ya. Waktu saya mengalami kesulitan, kesukaran, saya sering bilang, oh ini salib yang harus kupikul. Gitu ya. Saya sering bilang kayak gini, ini jadi obat, oh iya. Jadi kalau kita mulai ada penerimaan, ya mulai menerima, suami kita, anak-anak kita seperti itu ya kelakuannya, keluarga kita, mertua kita, oh memang kayak begitunya dia. Pimpinan kita, perusahaan kita ya kan, gembala kita ya kan, jemaat kita, oh memang kayak gitunya wataknya, oh memang kayak gitunya. Harusnya saya yang mencoba untuk berubah, untuk mulai beradaptasi dengan dia. Kalau kita sudah mulai menerima ya, tidak lagi menuntut-nuntut, mulai menerima, itu akan jadi enak kita, nggak jadi kesulitan lagi hal itu Pak Ibu. Jika seorang mau menjadi pengikutku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi memang itulah salib yang harus kita pikul. Itulah kesulitan yang harus kita pikul ya. Oke. Nah, sikap yang kedua, sikap yang tepat kalau kita lagi menghadapi masa ujian. Bapak Ibu ini kalau ini tepat banget kalau kita lagi dalam kesukaran ya. Tapi kalau pada saat ini kita masih happy-happy ya ini tips ya. Nanti kalau Bapak Ibu tiba-tiba sewaktu-waktu mengalami kesukaran, ini tips yang tepat. Yang kedua adalah melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang. Memang sih kalau lagi ada dalam masalah, fokus kita, pikiran kita kan ke masalah terus ya. Ini gimana ini menyelesaikan gitu kan. Hutang melimpah ya. Bukan berkat yang melimpah, hutang melimpah ya kan. Sakit penyakit gitu. Terus apa lagi? Beras nggak ada, beras habis. Kan memang fokus kita itu kan masalah terus ya kan. Atau anak menjengkelkan ini, anak ini berbuat ulah lagi ini ya. Suami berbuat ulah lagi tuh. Jadi kita tuh fokusnya memang kadang-kadang sama masalahnya tuh ya. Tapi Pak Ibu kita mau belajar gimana cara melihat kesukaran ini. Coba kita agak di zoom out sedikit ya. Di zoom out sedikit, jangan zoom in terus. Agak jauhkan sedikit pandangannya, pakai kacamatanya Tuhan coba ya, pakai topinya Tuhan. Kenapa sih ini harus terjadi dalam hidup saya? Apa sih maksud Tuhan? Coba sekarang mulai bertanya. Memang kadang-kadang kita belajar maksud Tuhan kalau persoalannya udah selesai, bener ya?
Kalau persoalannya udah selesai, oh ternyata Tuhan pengen saya lebih rajin. Oh ternyata Tuhan pengen saya nabung. Oh ternyata Tuhan pengen saya lebih sehat. Oh ternyata pas habis sakit tipes gitu ya kan. Di opname keluar dari rumah sakit, oh ternyata Tuhan pengen saya olahraga. Baru sadar tuh kalau sesudah persoalannya selesai kan. Pas lagi dalam persoalan mah terus aja merana gitu kan. Nah coba pada saat kita lagi dalam persoalan kita coba berpikir kayak gitu. Pada saat kita lagi sakit-sakitnya nih, coba kita berpikir, oh saya harus mulai olahraga. Kayak gitu ya kan. Coba berpikir seperti itu. Jadi ubah cara pandang kita kayak cara pandangnya Tuhan gitu ya. Betul kan? Nah jadi kita mulai cek nih, apa sih maksudnya Tuhan dalam kesukaran ini. Kenapa? Kalau kita nggak mencari tahu apa maksudnya Tuhan di balik kesukaran ini, kita akan jadinya memfitnah dia, kita jadinya nyalahin dia Pak Ibu. Oh Tuhan nih gak setia sama janjinya jadi gembalaku, aku kawanan dombanya akan dijaga, terus kenapa aku kecelakaan? Kan jadinya kayak gitu, jadinya menyalahkan Tuhan, jadinya berpikir kalau Tuhan gak nepatin janji, jadinya Tuhan lalai ya kan. Apakah Tuhan punya niat buruk sama saya gitu. Kalau kita gak memeriksa apa sih maksud baiknya Tuhan ya, apa sih maksud baiknya Tuhan di balik kesukaran ini, kita akan berprasangka buruk sama Tuhan dan akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan. Kita akan bersikap salah mengerti terhadap Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya pada saat ada persoalan kita lihat coba lebih mendalam lagi. Kenapa saya bisa terlilit hutang? Kenapa saya bisa jatuh miskin? Kenapa suami saya bisa begini? Kenapa istri saya bisa begitu? Kenapa anak saya begini? Kita lihat kenapa gitu. Kita akan melihat maksud Tuhan. Kalau ternyata maksud Tuhan itu ada kebaikan, ada yang baik dalam maksud Tuhan. Kan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Pak Ibu. Jadi pada saat kita sekarang saat ini itu karena pembentukan Tuhan di masa lampau, betul? Jadi pada saat nanti kita akan dibentuk Tuhan itu untuk masa depan kita yang lebih indah. Dalam Yakobus ayat yang keempat, kan Yakobus bilang begini ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ini kalau disingkapi dengan tepat, ujian terhadap iman. Ya, kalau misalnya kita menyingkapinya dengan tepat, itu akan menjadikan kita memiliki ketekunan. Misalnya nih, kita sakit, akhirnya kita tekun untuk berolahraga. Misalnya kita terlilit hutang, akhirnya kita tekun untuk bekerja dan mencari uang untuk bisa membayar hutang. Dan kalau misalnya nih, saya tiba-tiba kemarin dikasih kesulitan, tiba-tiba ada email dari sekolah, saya harus bayar sekolah Aura, padahal saya nggak punya tabungan. Akhirnya saya kelabakan. Jadi saya belajar dari situ kalau ternyata saya harus punya tabungan, menghasilkan ketekunan. Dan untuk nabung harus gimana Pak Ibu? Harus ngirit, betul ya? Nggak boros lagi kan? Nah biarlah ketekunan itu memperoleh buah dan akhirnya dia akan memperoleh buah yang matang. Jadi pada saat kita mengalami kejadian yang serupa, kita nggak akan menjadi buah yang busuk yang akhirnya jatuh di tengah jalan. Maksudnya menyerah, aku sudah tidak akan ikut Tuhan lagi, aku akan meninggalkan gelanggang iman ini Tuhan gitu ya kan. Akhirnya menjadi buah yang jatuh, bukan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh serta tidak kekurangan apapun. Jadi setiap kesukaran akan menghasilkan ketekunan. Jadi setiap kesukaran ada maksud Tuhan yang baik, yang menjadikan kita lebih baik, lebih terasah, menjadi lebih tekun, lebih sempurna, sehingga kita tidak lagi kekurangan apapun. Jadi setiap kesukaran harus disingkapi dengan tepat. Ini ada sebuah video ya. Video ini bagus, kenapa bagusnya? Karena dia ini iklan tahun belum kuplay, sabar Pak. Sengaja bisa di play. Ini apa namanya? Iklan ini ikan jadul banget. Jadi gambarnya emang nggak bagus ya. Tapi dia menggambarkan dari berbagai macam perspektif. Jadi sebenarnya video ini dijeda-jeda, cuman karena dia dari YouTube nggak bisa dijeda ya kan. Jadi dia langsung gitu. Jadi saya mau menggambarkan dulu nih. Jadi di dalam videonya ada seorang berandalan. Kalau kita lihat dari pakaian sih dia berandalan gitulah ya. Nah dia dilihat dari sudut pandang satu sisi gitu. Dia itu lagi ada mobil polisi terus dia lari. Jadi kan kesannya itu dia seperti lagi dikejar polisi, benar ya. Udah gitu di sisi lain dia itu seperti kelihatan mau nyuri tas bapak-bapak gitu kan, mau ngerebut tas gitu, mau ngambil tas. Nah ternyata setelah videonya di zoom out ya kan, dengan cara pandang yang lebih luas, ternyata ada sesuatu. An event seen from one point of view gives one impression. Nah ini satu titik perspektif ya, orangnya lari dari seen from mobil another polisi. point of view,
it gives Nah, ini quite a perspektif different yang lain. impression. But it's only when you get the whole picture Nah, you can dia fully berusaha ngambil tas kan? understand what's going Tapi on. sebenarnya apa yang terjadi? Dia bukan ngambil tas, tapi dia bermaksud menolong. Bapak Ibu. Jadi dalam setiap permasalahan kita ya, jangan hanya lihat dari sudut pandang kita aja. Jangan hanya melihat dari masalah aja. Karena sebenarnya ada maksud Tuhan yang baik. Kenapa maksud Tuhannya itu yang baik? Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan ini supaya mungkin melepaskan kita dari kesulitan yang lebih besar, Pak Ibu. Misalnya nih, saya mau ngutang ke bank ya kan. Untuk menyelesaikan sebuah kesulitan saya lah. Tapi tiba-tiba nggak di ACC sama banknya. Kan itu kan kita ngerasanya ini tidak adil. Kenapa saya nggak di ACC? Yang lain di ACC kok saya nggak di ACC misalnya kayak gitu. Itu kan kesulitan buat kita, harus nyari kemana lagi maksudnya kayak gitu ya kan. Tapi ternyata bank itu ternyata bunganya besar Pak Ibu. Mungkin Tuhan itu ngasih kita kesulitan supaya meluputkan kita dari kesulitan yang lain. Jadi cobalah kita kalau lagi ngalamin kesukaran, cek dulu nih maksud Tuhan tuh apa sih saya dikasih kesukaran ini. Ya, apa sih maksud baiknya Tuhan saya melalui ini. Jadi harus pakai kaca pembesarnya Tuhan ya. Kayak gini, God's view. God's view itu dari atas ya, anggapnya ini helikopter. Jadi Tuhan tuh melihat dari atas kan, dia melihat secara keseluruhan. Jadi dia melihat rancangan hidup kita sampai ke masa depan tuh Tuhan lihat gitu. Sedangkan kita ini ya, kita di bawah ini ya, kita ini si B, si P, si D gitu ya kan. Yang cuman bisa memandang hanya sekitaran terbatas, pandangan kita tuh terbatas. Jadi ketika kita melihat kesukaran tuh kita hanya fokus sama kesukaran memang, karena kita tuh terbatas pandangannya. Tapi kita coba belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kayak apa sih maksud Tuhan di balik persoalan yang saya alamin ini itu ya. Nah karena Tuhan kepingin kita menjadi karakter yang mulia, yang akhirnya memuliakan nama Tuhan, hidup kita sempurna dan buah kita matang. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan yang sama, kita nggak lagi berlarut-larut di dalam masalah, kita bisa mendapatkan solusi dengan mudah. Oke, yang ketiga yang terakhir ya, sikap yang tepat pada saat kita mengalami masa pengujian adalah menangani kesukaran dengan reaksi yang berbeda. Ini saya bagus nih, ini saya suka ya. Karena kenapa? Biasanya kalau lagi ngalamin kesulitan, kayak gimana sih mukanya? Asam ya kan. Ada nggak yang ngalamin kesulitan terus dia silitan? Nggak ada ya? Pasti kan gini kan, marah, kecewa, nangis gitu kan. Nangis. Tapi memang dalam ilmu psikologi bagus kalau kita punya reaksi, ya. Jadi jangan sampai nih ada yang meninggal terus kita meninggal dia. Enggak ya. Jadi memang wajar dan bagus dan oke kalau misalnya kita nangis, marah, jangan ditahan Pak Ibu. Memang ada yang ngomong, kamu harus terus bersuka cita, kamu gak boleh sedih. Enggak juga, enggak kayak gitu konsepnya ya. Jadi kita bisa sedih, kita bisa nangis, luapkan, curhatkan. Karena kalau misalnya kita diempet ya, kalau misalnya lagi marah diempet, itu menjadi ketawa-ketawa sendiri Bapak Ibu, jadi terganggu jiwanya nanti. Jadi kalau misalnya memang ada kekesalan, itu memang harus dicurahkan. Ibaratnya itu kalau psikolog bilang buang sampah ya. Jadi buang sampah, siapa kotak sampah kita? Bisa suami, bisa orang tua, curhat ya. Curhat, luapkan apa yang sedang kita alami itu kita curhatkan. Tapi ingat ya, harus yang berhikmat kalau mau curhat ya, yang suka memberikan kita solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu yang gak bertentangan sama firman Tuhan, betul ya. Jangan nanti kita dikasih solusi bunuh aja kan, enggak gitu. Jadi kita cari orang yang tempat di mana kita bisa curhat, tempat di mana kita bisa cerita, luapkan emosi, marah itu diluapkan. Cuman masalahnya jangan berlarut-larut 2 tahun, 3 tahun masih di kamar aja bersedih karena kepergian seseorang. Enggak Bapak Ibu ya. Nah kenapa tidak boleh berlarut-larut? Ada sebuah buku yang ditulis oleh Aaron T. Beck. Dia menuliskan ada teori yang namanya Beck Cognitive Triad. Nah ini ada segitiga ini ya. Segitiga ini dia berkesinambungan. Kalau kita lihat panahnya ini dia berkesinambungan. Maksudnya apa sih ini Bu? Udah bahasa Inggris kagak ngerti pula. Ya kan yang pertama ada kata-kata negative view about oneself. Jadi dia berpikiran negatif tentang dirinya sendiri. Jadi kalau kita berlarut-larut
dalam kesedihan, kita akan melihat diri kita sendiri secara negatif. Melihat diri sendiri secara negatif itu apa? Karena kita merasa tidak mampu menyelesaikan persoalan, jadi kita menganggap diri kita bodoh amat sih kamu, tolol amat sih kamu, kok kamu nggak bisa sih kayak gitu aja menyelesaikan gitu. Iya, jadi menganggap diri sendiri itu udah negatif aja. Ya, setelah menganggap diri sendiri negatif, kita akan melihat dunia negatif world. Kita akan melihat dunia kita tuh negatif. Kenapa? Kita akan beranggapan orang-orang gak mau nolongin kita. Kenapa gak ada yang mau nolongin saya sih? Ketika saya dalam kesusahan gini kok semuanya angkat tangan, angkat kaki, pergi semua. Udah gitu, yang paling parah dia menyalahkan juga Tuhan. Tuhan gak mau nolong saya. Ya kan? Nah terus yang ketiga, dia akan memandang masa depannya dengan negatif. Kalau sudah memandang masa depan negatif, udahlah aku gak mungkin lagi lah hidup. Udahlah, aku gak mungkin lagi bisa melalui ini semua. Yang akhirnya mengakibatkan yang pertama depresi. Setelah depresi akhirnya apa Bapak Ibu? Bunuh diri itulah yang banyak menyebabkan bunuh diri ya. Jadi teori ini back cognitive triad. Ketika kita berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kekecewaan, perasaan-perasaan negatif ini melingkupi tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya kan? Marah terus, nangis terus gitu. Kecewa terus, ini akan menyebabkan 3 hal ini, 3 hal yang saling berkesinambungan. Setelah menganggap diri negatif, dunia negatif, Tuhan negatif, masa depan negatif yang akhirnya membuat kita depresi. Nah, karena ketiga alasan inilah, makanya di balik kesukaran yang kita alami, Tuhan itu kita harus percaya. Kalau Tuhan itu bekerja, kalau misalnya sampai saat ini kita sehat, itu Tuhan itu kan turut bekerja ya. Jadi pada saat kita ngalamin kesukaran, kita harus tanamkan dalam diri kita, kalau Tuhan tuh lagi kerja. Tuhan tuh lagi bekerja, Tuhan tuh gak diem gitu. Jadi pada saat kita ngalamin kesulitan tuh sebenarnya yang lagi nyari solusi tuh Tuhan gitu. Gimana cara dia mendatangkan orang yang menolong, gimana cara menyentuh hati kita supaya kita mencari pertolongan atau berdoa sama dia, datang sama dia, mencari hikmat dia, mencari tuntunan dia. Jadi Tuhan tuh lagi kerja gitu, nggak lagi diem Pak Ibu ya. Sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri, tapi dia tetap bekerja demi kebaikan kita. Di Yakobus ayat 1 ayat kedua, malah Yakobus bilang gini, count it all joy. Dia bilang, anggaplah hal itu sebagai sukacita Pak Ibu. Jadi kalau kita lagi dalam kesukaran ya, jangan berlarut-larut dalam perasaan negatif. Ganti, perasaannya harus positif. Gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya supaya bisa positif? Ya ingat kalau Tuhan tuh nggak diem, Tuhan tuh lagi bekerja, lagi nyari solusi untuk kita. Kalau kita tuh punya Tuhan yang kuat, kalau kita tuh punya Tuhan yang luar biasa, kalau Tuhan itu nggak pernah berhenti menolong kita dan dia tuh selalu menolong kita. Ingat itu, camkan itu dalam hati pikiran kita yang akhirnya akan merubahkan hati kita yang asalnya negatif ya kan, akhirnya menjadi positif. Ya ini ada sebuah video, ini saya ngambil dari YouTube, dia itu komedian ya. Jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak dikehendaki ya kan. Jadi dia itu lagi apa sih namanya itu, stand up komedi. Cuman memang yang dia katakan itu kesannya emang lucu-lucu aja, tapi maknanya tuh dalam banget. Kita lihat ya. Gue pernah ke Jepang, terus gue baru tahu ternyata di Jepang itu angka bunuh dirinya sangat tinggi. Padahal tuh negaranya tertata rapi gitu, terus orangnya kayaknya pinter, tapi angka bunuh diri tinggi banget. Karena katanya nih pas gue nanya-nanya, ternyata di sana itu orangnya tuh gampang stres. Jadi misalkan nih anak sekolah nih nilainya jelek, malu, depresi, pulang, ngambil tali bunuh diri gitu. Terus kalau kerja nih dimarahin, kamu kerja nggak bener gitu. Wah stres, pulang, ngambil racun bunuh diri gitu. Kata gue untung Indonesia nggak kayak begitu ya. Di Indonesia emang nggak bakal gitu nih, lo kerja gitu dimarahin, kamu kerjanya nggak bener. Wah stres, pulang, ngambil HP, terus bos marah-marah aja lo senang lagi. Jadi dia itu lagi stand up. Jadi ceritanya itu kan, dia cerita kalau di Jepang itu banyak kasus bunuh diri. Dia bilang dia pernah ke Jepang, terus di Jepang itu banyak kasus bunuh diri. Jadi jangan orang dewasa, anak sekolah itu dimarahin gurunya, nggak terima, pulang bunuh diri cari kabel. Udah gitu orang yang bekerja dimarahin bosnya, nggak terima, pulang bunuh diri gitu. Sedangkan orang Indonesia dimarahin bosnya, dia langsung cari HP. Bos, nit
gitu ya kan. Maki-maki aja, dasar bos gitu ya kan. Selesai, happy lagi dia. Nah jadi maksudnya gini, setiap kesulitan itu tergantung dari reaksi kita ya. Tergantung dari reaksi kita seperti apa sih. Mau marah, mau kecewa, mau nangis, mau terus-terusan. Atau pilihan kita, udahlah gitu. Gak usah membiarkan ini berlarut-larut, yuk kita berjuang lagi. Kalau misalnya nih kena PHK, kalau misalnya kena pecat, kan itu sepertinya dunia runtuh gitu ya kan. Saya harus bekerja di mana lagi sih, saya harus bekerja. Jadi misalnya ada 2 orang yang di PHK nih. Yang satu seakan dunianya runtuh sekali, akhirnya mengakibatkan dia gak mau makan, gak mau minum, terus jadi puasa tuh bagus ya. Maksudnya dia tuh depresi gitu ya kan, sakit hati gitu, terus pokoknya orang-orang gak dicakapin, dia bikin jadi kesulitan lah gitulah dalam kehidupannya. Tapi yang satu lagi dia memang kesedih, oh ya dia memang kecewa, dia memang nangis gitu ya kan. Tapi abis gitu oke, ya selesai gitu. Ya mungkin saya harus cari kerja baru, ya saya bikin lamaran-lamaran lagi. Atau waktunya saya mungkin untuk usaha yang baru. Siapa tahu saya jadi bos cuanki terbesar di kota tebing tinggi ya kan. Akhirnya membuat kita jadi kreatif. Kan tergantung reaksi, bener gak? Masalahnya sama, tapi reaksinya berbeda. Ada yang berlarut-larut sampai mati bunuh diri seperti kalau di Korea mah udah nggak asing lagi lah ya angka bunuh dirinya ya. Jadi karena terlalu banyak tuntutan di luar, harus cantik, harus langsing, harus seperti apa, yang akhirnya kalau misalnya dia gendut rendah diri gitu. Padahal kalau di Indonesia yang gendut tuh malah lebih ini ya, menguasai. Jadi memang tergantung reaksi gitu. Kalau di luar negeri reaksinya tuh berbeda sama yang di Indonesia. Di Indonesia maki-maki sedikit beres gitu ya kan. Kalau di luar negeri nggak bisa kayak gitu, tuntutannya terlalu sempurna. Akhirnya malah di Jepang ada gunungnya, gunung khusus, gunung untuk bunuh diri. Jadi di gunung itulah kamu bunuh diri nanti. Jadi tergantung reaksi sebenarnya ya. Nah satu lagi, saya lagi baca sebuah buku, ini bukunya bagus banget. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Maksudnya bodoh amat tuh bukan cuek bebek sama kesulitan kehidupan, bukan ya. Tapi kenapa? Di dalam buku ini kita diajarin untuk menyingkapi setiap kegagalan dan dengan bersikap bodoh amat sehingga dia bisa bertahan. Jadi bersikap bodoh amat itu positif ternyata Pak Ibu. Karena kenapa? Karena membuat kita bisa bersyukur, bisa bertahan dalam mengalami keadaan. Dan dengan bersikap bodoh amat terhadap suatu masalah yang dihadapi, kita bisa berhasil memutus rangkai lingkaran setan yang merugikan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi Pak Ibu, mulai sekarang singkapin setiap persoalan tuh jangan terlalu berlarut-larut ya. Jangan menjadikan kita apalagi jadi depresi ya. Akhirnya ketawa-ketawa sendiri dan duduk nongkrong di depan Alfamart ya kan. Jangan ya. Jadi sebelum itu terjadi, langsung ubah pola pikir kita. Oh Tuhan lagi bekerja. Langsung ubah hati kita dengan penuh ucapan syukur. Orang Kristen ada satu yang harus disyukuri, bisa bernafas. Jantung masih berdetak, itu masih harus bisa disyukuri Bapak Ibu. Ada hal di balik itu semua untuk kebaikan kita. Jangan kalau Bapak Ibu di PHK terus menganggap dunia runtuh. Siapa tahu Tuhan lagi ngebentuk kita supaya kita jadi pengusaha ya kan. Jangan menganggap kalau misalnya kita nggak naik kelas terus kita menjadi aku tidak mau belajar lagi, bukan. Mungkin kita harus ketemu jodoh kita di angkatan yang baru, bener? Nggak gitu juga. Selalu maksud baik Tuhan di balik persoalan kita. Coba kita agak zoom out sedikit ya. Kalau lagi mengalami persoalan, coba lihat dari jangka panjang, jauh ke depan. Oh, di masa depan berarti saya harus labung, saya harus lebih sehat. Mulai sekarang saya harus berolahraga karena kemarin saya punya sakit penyakit ya kan. Saya punya kolesterol tinggi. Mulai sekarang harus jaga makanan, harus berolahraga. Akhirnya kenapa? Itu menghasilkan ketekunan. Kita jadi sehat. Kalau kita jadi sehat, gak ada penyakit lain Pak Ibu. Jantung dijauhkan, darah tinggi dijauhkan ya kan. Apalagi namanya? Lemak dijauhkan ya kan, langsing, lu bisa sehat, bisa berolahraga karena dari olahraga tersebut, karena kesukaran yang kita alamin. Saya juga yakin ini, kenapa Bu Yustinop menikah sama Pak Stephen gak dapat pembantu. Akhirnya Bu Yustinop bisa masak sendiri, kepaksa dia masak. Emang masak gak sulit Bapak Ibu? Sulit, saya aja mau nangis. Tadi aja nasi goreng keasinan katanya kayak gitu ya kan. Sakit hati saya padahal saya udah berjuang masaknya. Keasinan. Masak itu sulit, jangan dikira Bapak Ibu ya. Tapi karena tekun dilakukan itu terus tanpa menggerutu, tanpa mengeluh, banyak mengeluh. Akhirnya sekarang buka rumah
buka rumah makan. Amin. Jadi setiap kesulitan yang kita alamin itu pasti ada hikmat Tuhan yang terbaik buat kita. Nah, ini ada satu lagi ya. Kalau kita mau membandingkan nih mata pensil dengan berlian, kira-kira bernilai mana? Berlian. Kalau mata pensil jatuh, dicari enggak? Potong nih, jatuh ke lantai, dicari enggak? Enggak, tapi kalau berlian jatuh 2 karat 350 juta. 2 karat 350 juta, dicari enggak? Oh cari, masuk RT pun diundang untuk nyari ya kan. Padahal apa Bapak Ibu? Mereka itu terbuat dari bahan yang sama loh, dari batu bara. Batu bara lagi. Apa sih di sini? Dari batu arang, dari arang. Bahan yang sama loh, yang pembuat pensil sama pembuat berlian. Tapi apa yang membuat mereka menjadi hal yang sangat berbeda? Proses pembentukan, betul. Berlian, nih berlian ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar yuk, belajar yuk. Berlian ini dia harus ada di kedalaman 100 km di bawah permukaan tanah. Dia harus mendapat tekanan sebanyak 100 km di bawah. Dan dia harus dikasih suhu sebanyak 1000 derajat Celcius. Bukan sebentar, bukan 5 menit ya. Tapi dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Lama banget, mungkin dari zaman dinosaurus ya, saking lamanya. Barulah si batu arang itu akan mengkristal dan menjadi berlian. Kalau pensil, sama pensil juga. Jadi batu arangnya memang harus dalam tanah, tapi jaraknya nggak begitu jauh, jadi tekanannya nggak begitu berat, sama suhunya nggak begitu tinggi, suhunya nggak begitu sepanas kayak berlian. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya arang boleh milih nih, kan pengennya jadi berlian ya. Karena kalau kita beli berlian, yuk kita ke mall cari berlian asli ya. 0,5 karat aja harganya $1.500. Berapa $1.500 kalau dikalikan 15.000, 22 juta. 0,5 karat. Siapa yang di sini yang mau dilamar pakai berlian? Berliannya ambil suaminya. Jadi kalau lagi dilamar, terima aja ya terima aja, habis gitu putusin. Nah, jadi karena berlian mahal banget, mahal. Batu mulia yang paling mahalnya berlian ya. Terus kalau mau beli yang 2 karat aja loh. Emas 24 loh Bapak Ibu. Emas 24. Berlian 22 karat aja 350 juta. Sangat-sangat bernilai sekali yang namanya berlian ini ya. Saya nggak ngerti ya, saya nanti bisa nggak ya beli? Amin. Kayaknya nggak mungkin bisa punya yang namanya berlian ya kan. Kalau misalnya si arang boleh milih ya dia pasti pengen jadi berlian. Kita juga sama kan. Kalau misalnya kita milih ya kita pasti pengen jadi orang yang bernilai. Kalau misalnya kita dibandingin nih, kita kan pengen dibandingin sama orang, oh kita pengen jadi orang yang lebih bernilai. Kalau gitu masalahnya harus lama. Tekanannya harus berat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu merasa masalahnya sangat berat, masalahnya sangat lama, suhunya sangat tinggi, Bapak Ibu bakalan jadi berlian. Kalau Bapak Ibu setiap ada kesukaran, nggak mau saya mah pengen yang ringan-ringan aja. Kalau misalnya dikasih kerjaan, nggak mau, jangan itu. Kamu jadi manajer ya, nggak usah Pak, masih banyak yang lain. Saya nggak mau menempuh kesulitan jadi manajer. Ya nggak akan jadi punya kehidupan yang gemilang gitu. Karena kalau misalnya pengen jadi hal yang bernilai, mau jadi branch manager, mau jadi manajer, atau mau jadi pengusaha, ya banyak harga yang harus dibayar ya. Panas, tekanan, masalahnya gak sebentar, masalahnya lama banget ya. Bisa membuat kita menjadi orang yang bernilai dan mulia. Jadi kalau lagi ada kesukaran, bersukacita. Oh saya lagi dibentuk untuk menjadi hal yang mulia. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi dalam kesulitan, ganti sungut-sungutnya dengan ucapan syukur. Amin. Jadi kita harus bersedia menghadapi ujian dalam bentuk kesukaran. Karena kesukaran akan membentuk iman kita, menjadikan buah kita matang. Dan mengakibatkan kita mengalami kehidupan yang gemilang. Dengan akhir yang gemilang. Kehidupan yang tidak kita sesali dan kehidupan yang kita syukuri. Ya. Jadi kalau lagi kesulitan nih jangan cepet-cepet marah-marah sama Tuhan ya. Jangan wahai Tuhan, you gitu ya, jangan ya. Jangan buru-buru marah, jangan tergesa-gesa meninggalkan gelanggang pertandingan iman. Jangan ngambil keputusan kalau lagi marah, ingetnya, saya ingetin sekali lagi. Jangan ngambil keputusan pada saat marah. Kalau lagi marah, kita bisa ngambil keputusan apapun kan. Saya mau cerai sekarang juga. Kamu pergi dari rumah. Kalau anak lagi ngeselin, pergi dari rumah ini. Jangan balik-balik lagi. Kalau udah gak balik-balik lagi siapa yang nyesel? Ya kan? Jangan ngambil keputusan kalau lagi marah. Kalau lagi marah, diem.
Masuk kamar, dim. Kunci mulutnya, kunci pintunya. Tunggu hatimu dingin, besok apa lusa baru mau keputusan apa yang diambil. Paling nggak ada keputusannya, paling dicakapin lagi kan. Jadi ya, jangan ngambil keputusan pada saat marah, karena hampir 90% keputusan yang diambil pada saat marah itu akhirnya kita sesalin. Tuhan tidak pernah lalai dalam menjaga kita, dan Tuhan itu selalu bekerja demi masa depan kita yang baik. Terima kasih. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Saya juga undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau katakan dalam iman kita, pada saat ini kita mau komitmen. Pada saat kita lagi menghadapi masa ujian, kita sadarin, oh itu sudah kenyataan hidup. Itu sudah bagian daripada kehidupan. Kita sadari dan kita terima kesukaran itu sebagai bagian daripada kehidupan kita. Dan kita mau melihat kesukaran ini dari cara pandangnya Tuhan. Apa sih maksud Tuhan di balik kesukaran ini ya Bapak? Dan kita mau juga menanggapi dengan reaksi yang berbeda. Kalau orang bisa berlarut-larut dalam kesedihan, tapi kita cuma mau sedihnya sebentar aja. Terus kita mau bersuka cita kembali, kita mau bersyukur kembali karena Tuhan itu peduli, Tuhan itu sangat mengerti, dan Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan kita.